satu hal yang sekarang kita masuki, yaitu tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah itu ditetapkan pada bulan Muharram. Jadi kalau kita melihat background sebelum ditetapkannya penanggalan Hijriah, itu dulu Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah sering menulis surat kepada sahabat, menulis surat kepada para wali. Kalau sekarang itu gubernur, sering menulis surat pada wali tentang sesuatu, ya, tentang pengelolaan umat Islam atau penyelenggaraan negara pada waktu itu. Karena Umar bin Khattab ini khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dan pada masa Umar bin Khattab itu kekuasaan itu semakin meluas, sehingga gubernur-gubernur di wilayah-wilayah kekuasaan umat Islam pada waktu itu mengatur wilayahnya masing-masing. Nah, karena tidak ada penanggalan, tidak ada tahunnya, tidak ada bulannya, maka seringkali para gubernurnya Umar ini, para gubernur khalifah ini bingung. Ini perintahnya Umar ini kapan? Ya, maunya mau dilaksanakan kapan? Jadi bingung. Nah, sehingga kemudian ada usulan untuk membuat penanggalan Hijriah. Nah, makanya kalau misalnya Muhammadiyah mau membuat kalender internasional, nah itu mungkin didasarkan pada satu kebutuhan. Ya, demikian juga ketika dulu, ya, penetapan kalender Hijriah itu juga didasari pada satu kebutuhan, ya, sehingga kemudian diusulkan kepada Khalifah Umar bin Khattab pada waktu itu untuk membuat penanggalan, membuat kalender, sehingga menjadi jelas, ya, perintah itu mau dilaksanakan kapan dan sampai kapan. Nah, itu bisa dipahami, sebelumnya tidak. Kemudian berkumpul para sahabat itu untuk berembuk, kira-kira kapan ditetapkan bulan pertama kalender itu. Ya, banyak usulan pada waktu itu di antara para sahabat. Ada yang mengusulkan hendaknya bulan itu dimulai dari lahirnya Nabi. Ada yang berpendapat juga mengusulkan hendaknya dimulai bulannya itu ketika Nabi diutus menjadi Rasul. Ada lagi usulan ketika hijrah, ya, ketika Nabi hijrah. Akhirnya ditetapkan oleh Umar bin Khattab bahwa 1 Hijriah, nah, itu jatuh pada bulan Muharram. Sebetulnya bulan Muharram ini bukan waktu hijrahnya Nabi. Ya, hijrah Nabi itu semangatnya itu mulai bulan Safar. Sehingga berembuk lagi, ya, kira-kira ini mau ditetapkan pada bulan Safar atau bulan Muharram, ya. Tetapi bulan Muharram itu Nabi itu
sampai di Madinah. Nah, sehingga kemudian Utsman bin Affan itu mengusulkan bahwa bulan Muharram itulah yang menurut beliau itu bisa ditetapkan 1 Hijriah, ya. Oleh karena itu kemudian itu disetujui oleh Umar bin Khattab, ya. Jadi kata Umar, ya kita mulai sekarang menetapkan atau menghitung penanggalan itu berdasarkan hijrah Rasulullah, karena hijrah beliau itu memisahkan antara yang hak dan yang batil. Nah, ketika Nabi itu sudah di Madinah, maka di situ sudah umat Islam pada waktu itu sudah hidup, ya, hidup di dalam kekuasaan Islam dan mengatur, ya, Islam itu mengatur kehidupan kaum muslimin. Nah, itulah yang dimaksud dengan memisahkan antara hak dan yang batil. Nah, sebelumnya aturan yang mengatur kaum muslimin, yaitu ya aturan yang ada di Mekah. Jadi aturan orang-orang Quraisy. Orang Quraisy itu punya kebiasaan yang disebut jahiliyah. Disebut jahiliyah itu karena jahil. Jahil itu bodoh, ya. Jadi luar biasa, Pak, orang Quraisy itu sebelum datangnya Islam. Jadi mereka bahkan tega membunuh anak perempuannya, karena dianggap anak perempuan itu tidak bisa mewarisi sifat-sifat orang tuanya, tidak bisa mewarisi sifat-sifat kepahlawanan. Ya, orang itu senang perang. Nah, kalau perempuan ini mereka malu punya anak perempuan, kemudian mereka bunuh. Ya, di dalam sirah bahkan Umar bin Khattab itu pernah membunuh anak perempuannya sebelum Islam. Jadi kalau beliau ingat, Umar bin Khattab itu kalau ingat bahwa dia pernah membunuh anak perempuannya, ya menangis. Tidak hanya itu, ya, orang Arab itu dulu sebelum datangnya Islam dan sebelum Muslim itu luar biasa, ya. Jadi orang laki-laki itu istrinya itu puluhan. Istrinya itu puluhan. Dan kalau bapaknya meninggal, anaknya itu bisa mewarisi istrinya. Luar biasa. Anaknya itu bisa mewarisi istri-istrinya. Nah, tinggal pilih. Ya, istrinya puluhan itu, ya. Kalau zaman Romawi Persia bahkan ratusan. Ya. Satu orang itu istrinya ratusan. Ya. Juga kaisar-kaisar itu juga istrinya ratusan. Maka kalau Islam itu ada poligami, itu sebetulnya membatasi. Membatasi. Nah, orang-orang dulu istrinya itu ratusan, puluhan. Nah, kalau poligami dalam Islam ya hanya dibatasi 4 saja. Ya, sebetulnya poligami adalah membatasi. Gitu. Jadi itu kehidupan mereka, ya, kehidupan yang jauh dari agama, ya. Masyarakatnya adalah masyarakat pagan. Masyarakat pagan itu penyembah berhala. Jadi kesyirikan itu di mana-mana, judi juga di mana-mana, kemudian pembunuhan, ya, pembunuhan, perzinahan, ya, itu mewarnai, ya, kehidupan orang-orang Quraisy. Nah, ketika Nabi hijrah itu, ya, kemudian Nabi beserta kaum muslimin, ya, yang berhijrah, yaitu muhajirun dari orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah, kemudian bisa hidup dengan tenang, ya, hidup dengan menjalankan aturan-aturan
Allah yang pada waktu itu masih turun. Ayat Quran itu masih turun. Makanya ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah itu ayat-ayat yang turun di Mekah. Ciri-cirinya itu banyak berbicara tentang akidah, keimanan, karena untuk menguatkan akidah kaum muslimin. Sedangkan ayat-ayat yang turun di Madinah itu banyak ayat-ayat tentang hukum. Ya, ayat-ayat tentang hukum. Ya, hukum penyelenggaraan ya masyarakat, ya, hukum bagaimana berinteraksi antar masyarakat. Karena pada waktu itu Nabi sudah memiliki kekuasaan. Jadi Nabi itu selain beliau seorang Nabi yang ditugasi oleh Allah untuk menyebarkan risalah, memberi contoh tentang bagaimana risalah Allah ini dijalankan, Nabi juga memimpin masyarakat. Nah, jadi ada dua fungsi, ya, sebagai Nabi dan sebagai pemimpin umat. Nah, sebagai pemimpin umat, Nabi ini menjalankan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah, yaitu hukum Islam itu. Ya, jadi hukum-hukum Islam yang ada di dalam Quran itu dijalankan oleh Nabi. Nah, karena itu kemudian melalui hijrah Nabi ini terdapat perubahan. Nah, perubahan apa? Perubahan masyarakat dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Islam. Dan itu singkat sekali, ya. Karena itu Nabi itu dimasukkan dalam oleh Michael Hart itu dalam bukunya 100 tokoh yang paling berpengaruh, itu Nabi ditempatkan di peringkat pertama. Ya, kenapa? Karena Nabi dalam waktu yang singkat bisa merubah peradaban dari peradaban bangsa Arab yang jahiliyah menjadi peradaban yang Islami. Ya, dan tidak ada di dalam sejarah dalam kurun waktu yang tidak lama berubahnya peradaban, biasanya lama. Ini tidak lama, Nabi. Makanya diletakkan di urutan pertama oleh Michael Hart. Kita mungkin perlu melihat kembali, ya, sebelum dakwah, sebelum hijrah. Sebelum hijrah itu Nabi memang berdoa kepada Allah supaya kekuasaan yang dijanjikan Allah itu betul-betul bisa dimasuki, ya, atau bisa dilalui itu dengan benar. Nah, di dalam surah Al-Isra itu diabadikan di situ, ya, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Katakanlah, kata firman Allah, ya, katakanlah, Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku dengan cara keluar yang benar. Itu maksudnya memasuki Madinah dan keluar dari Mekah. Ya, jadi masukkanlah aku, kata Nabi, dengan masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku dengan cara keluar yang benar. Ya. Serta berilah aku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong. Ya, kekuasaan yang menolong itu apa? Kekuasaan yang ada di Madinah. Ketika suku-suku di Madinah itu membaiat Rasulullah sebagai pemimpin umat, sebagai pemimpin kaum muslimin. Itu kekuasaan yang menolong. Nah, sebelumnya Nabi tidak punya kekuasaan. Ya, kalau mau ditawani oleh orang-orang Quraisy,
mau apa? Kalau mau wanita, mau dicarikan wanita yang paling cantik suku Quraisy. Ya. Kalau mau harta, mau dicari, mau dikumpulkan harta orang-orang Quraisy itu untuk Nabi. Kalau mau kekuasaan, ingin jadi pemimpin, ya orang-orang Quraisy juga tersedia itu. Ya, kami akan meletakkan kepemimpinan, tetapi syaratnya satu, tinggalkan dakwah. Nah, jangan mendakwakan lagi Islam. Ya, Nabi tidak mau itu. Ya, Nabi tidak mau. Ya, sampai ada kata-kata Nabi yang keluar yang terkenal itu kepada pamannya itu, wahai paman, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan urusan ini. Maksudnya urusan dakwah. Ya, aku tidak akan meninggalkan urusan ini sampai Allah memberikan kemenangan atau aku binasa karenanya. Ya, jadi ini hidup atau mati. Nah, karena itu Nabi kemudian karena tidak mau diajak diajak konspirasi, maka Nabi itu kemudian disakiti, ya diboikot, diteror, macam-macam. Ya, jadi kalau misalnya kondisi sekarang seperti itu, ya kita harus kembali itu meneladani. Ya, jadi seringkali itu memang seperti itu. Orang yang berbuat jahat itu ya seringkali memberikan bujukan-bujukan. Ya, kalau mau ikut silakan. Ini ada cek, tulis sendiri. Itu Pak. Itu apa? Suruh tulis sendiri itu ceknya. Nah, kalau tidak kuat ya ditulis itu Pak. Suruh besarannya itu tadi sudah terserah, suruh ya seperti itu. Maunya apa? Wanita, sediakan wanita. Ada tidak pejabat yang gitu? Kemarin ada. Ya. Jadi ada juga. Jadi sama mulai dulu. Ya, sekarang itu sama. Modusnya dia begitu, caranya seperti itu. Makanya memang harus hati-hati. Ya. Jadi jadi tokoh umat, jadi pemimpin umat. Ini ujiannya ya begitu. Ya, hati-hati. Kalau kita mau coba Nabi ya tidak mau semua Nabi. Jadi karena itu Nabi meminta ya kekuasaan yang menolong, yaitu kekuasaan. Kemudian Allah menyiapkan kekuasaan Islam itu ada di Madinah, ya. Dan itulah hijrah, ya. Hijrah itu kalau pengertiannya di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, pengertian hijrah itu kalau secara tekstual itu adalah al-intiqal. Jadi perpindahan min daril kufri ila daril Islam. Jadi perpindahan antara perpindahan dari negara kufur, yaitu pada waktu itu Mekah, ke negara Islam, yaitu Madinah. Nah, karena perpindahan itu membawa perubahan, maka esensinya hijrah itu adalah perubahan dari praktek-praktek yang batil menuju praktek-praktek yang Islami. Nah, itu hijrah. Maka kalau tidak ada itu, tidak ada perubahan, namanya bukan hijrah. Hijrah harus ada perubahan. Nah, karena itu tahun Hijriah itu setiap tahun kita ingat atau kita merayakan Hijriah itu harus ada perubahan. Perubahan apa? Ya perubahan
tata kelola itu ya. Perubahan tata kelola, perubahan praktik ya, dari yang tidak baik menuju praktek-praktek yang baik. Ya, praktek-praktek yang baik itu tidak ada lagi, yaitu praktek-praktek yang diajarkan di dalam Islam. Nah, karena itu kaum muslimin seharusnya memperingati Hijriyah itu harus ada perubahan menuju yang belum Islami, itu menuju yang Islami. Ya, yang belum Islami itu apa? Nah, itu secara individual maupun secara komunal. Individual itu ya secara personal. Ya, kaum muslim itu harus ada perubahan, keislamannya harus semakin baik. Tapi tidak cukup secara personal. Harus ada perubahan secara komunal. Secara apa? Ya, umat itu harus berubah. Ya, umatnya harus berubah. Nah, sekarang ini sudah banyak orang yang mulai menyadari ya, secara personal, mulai menyadari bahwa Islam itu memang aturan yang terbaik. Bahkan orang-orang di luar Islam saat ini itu berbondong-bondong masuk Islam di Eropa. Tapi itu kan personal, bukan atau belum ya, belum secara komunal. Ya, meskipun mereka muslim, tetapi mereka belum diatur ya dalam masyarakat itu dengan aturan-aturan Islam. Nah, seharusnya Islam ini hadir di tengah-tengah masyarakat. Ya, Islam itu hadir, dijalankan oleh masyarakat, bukan hanya oleh person to person, tapi harus secara komunal. Nah, itu yang harus diubah adalah aturannya. Ya, aturan. Kan banyak kita itu diikuti oleh aturan-aturan yang belum benar, aturan-aturan yang batin. Gitu. Baik itu jadi kalau kita berbicara sistem kehidupan, nah sistem hidup kita ini itu belum Islami. Ya, sistem hidup kita belum Islami, masih jauh dari Islam. Nah, maka ini dakwah itu harus menyentuh itu. Tidak bisa ujuk-ujuk kita merubah, tidak bisa. Itu butuh proses. Nah, dari mana itu? Ya, dakwah itu. Ya, dari dakwah itu dakwahnya harus menyentuh ke sana. Ya. Selain perbaikan individu, juga perbaikan masyarakat. Itu. Jadi kalau perbaikan individu terus itu belum tentu perbaikan masyarakatnya itu tercapai. Ya, karena masyarakat, yang namanya masyarakat itu bukan hanya kumpulan individu. Masyarakat itu kumpulan individu, ya, kumpulan individu yang diatur oleh aturan. Individunya muslim, tapi aturannya bukan aturan muslim, aturan Islam. Ya, pola hidupnya tidak Islam ya, pola hidupnya tidak Islam. Maka aturan-aturan itu yang harus diubah. Ya, misalnya aturan mengatur orang yang korupsi. Islam ngatur enggak? Mengatur. Nah, sekarang dilaksanakan enggak aturan itu? Enggak. Ya, orang korupsi itu apa hukumannya? Korupsi bertriliun-triliun cuma disel 5 tahun. Ya, gimana mau jerah? Ya, itu pun nanti dikurang-kurangi, selesai ya. Nah, gitu ya. Pembunuhan misalnya. Apa hukum pembunuhan? Hukum bagi pembunuh? Dibunuh, pisau. Nah, kalau hukum pembunuh itu dibunuh, tidak yang bunuh. Harus mikir yang mau membunuh. Kalau saya membunuh orang, saya bisa dibunuh. Ya, kecuali dimaafkan oleh keluarganya. Itu dimaafkan saja itu masih membayar dia.
Nah, enak-enakan dimaafkan selesai. Ya, tapi sekarang apa? Yang membunuh bahkan dengan apa? Pembunuhan dengan berencana, nah, itu bisa bebas itu. Ya, bisa bebas. Nah, sekarang ini banyak ini pembunuhan-pembunuhan, apa itu namanya? Penganiayaan, ya. Itu yang menganiaya, yang membunuh bisa bebas. Yang disalahkan malah korbannya. Nah, ini kan sudah ini sebetulnya jahiliyah sebetulnya. Ya, aturan-aturan itu yang harus dirubah. Ya, kalau tidak maka tidak akan ada perubahan, ya, perubahan personal maupun perubahan secara komunal. Sebagaimana Nabi dulu itu hijrah, itu bukan hanya merubah individu tapi merubah masyarakatnya. Untuk merubah masyarakat itu merubah aturannya. Itu luar biasa Nabi. Tidak gampang untuk merubah aturan, ya. Ya, tapi karena yang dididik oleh Nabi itu orang-orang yang luar biasa, punya komitmen yang tinggi, ya, ketakwaannya juga tinggi, maka aturan Islam itu bisa diterima dan dijalankan. Ya. Yang sulit itu kan kalau orangnya itu ya tidak bertakwa, ya, tidak ada iman, tidak ada takwa, maka susah itu diajak untuk menjadi baik. Ya, karena itu dakwah ini harus terus menerus dilakukan, tidak boleh berhenti dan harus menyentuh tidak hanya aturan-aturan yang sifatnya individual untuk mengatur individu, tapi juga aturan-aturan yang untuk mengatur masyarakat, bahkan negara. Ya, jadi Islam itu juga ada hukum-hukum untuk mengatur negara, maka itu harus maka itulah esensi dari dakwah, Bapak Ibu sekalian. Esensi dari hijrah adalah merubah dari satu kondisi yang batil menuju kondisi yang Islami. Nah, itu perubahannya itu perubahan yang Islami, bukan sekedar perubahan. Ya, jadi hijrah itu bukan pokoknya perubahan, ya. Perubahan yang lebih baik. Yang lebih baik menurut siapa? Ya, lebih baik itu maksudnya ya ke arah Islam, dari yang belum Islami ke yang Islami. Ya, itu adalah esensi daripada hijrah. Ya, maka mudah-mudahan dari tahun ke tahun kaum muslim ini menyadari dan kehidupan ini berubah menjadi kehidupan yang Islami. Ya, jadi kalau Muhammadiyah itu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, masyarakat Islam yang diwujudkan itu bukan individual, ya, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat Islam yang sebenarnya tidak akan bisa dicapai kalau aturannya bukan aturan Islam. Ya, maka dakwah itu harus diarahkan ke situ, bukan hanya perbaikan individu, tapi perbaikan masyarakat dengan aturan-aturan Islam, sehingga terwujud masyarakat yang Islam. Ya, saya kira ini refresh saja untuk mengisi Ustaz Nurfiat tidak hadir, ya, sehingga kita tidak menyanyiakan waktu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.